Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Venus Channel. Kali ini berada di beauty section. Nah, di video kali ini aku lagi nge-make upin ponakan aku. Jadi yang pertama kali diaplikasiin yaitu memakai primernya dari Sage Lady. Primer ini dia teksturnya lembut banget, bikin halus di kulit, terus bisa menekan kulit juga, dan tekstur dari si make upnya tuh bakalan jadi halus dan flawless banget. Yang kedua, aku aplikasiin si foundation dari sisi krimnya Viva Cosmetics dan juga dari Vocaloid concealer Vocaloid sedikit aja. Terus aku blend, campur, aplikasinya ditap-tap gitu sampai benar-benar rata, supaya nanti hasil make upnya bisa lebih bagus lagi, nggak cracky dan flawless. Sisi krim ini dia mengandung pelembab, terus ada pencerahnya juga, terus ada SPF-nya juga. SPF-nya itu juga lumayan tinggi loh teman-teman, sekitar 35, lumayan juga kan. Terus warnanya juga dia ngikutin warna kulit, jadi cuma satu shade aja. Nah, ini aku tap-tap perlahan banget sampai benar-benar rata di mukanya. Ini maaf ya teman-teman kalau misalnya si pencahayaannya kurang, karena tadi aku pas nge-record si ring lightnya itu habis baterainya, jadi aku ini pakai ring lightnya sambil dicas, jadi akhirnya ya kayak gini, videonya kurang pencahayaan. Nah, ini aku terus tap-tap lagi sampai benar-benar rata. Kemudian aku aplikasiin bedak tabur dari Viva Cosmetics juga, yang di dalam kemasan tuh murah banget lah, harganya sekitar 2000-an kalau nggak salah. Orang-orang sih kebanyakan banyak yang bilangnya itu bedak karung. Lumayan banget loh ini, meskipun harganya murah meriah tapi bagus banget, bisa buat ngikat foundation. Nah, ini teman-teman kalau misalnya caranya kayak gini, jangan segan-segan buat napukin si bedak taburnya yang banyak, tapi dengan syarat yaitu harus rata ya banyaknya. Jadi jangan yang kanan banyak, yang kiri enggak, jadi keduanya harus sama rata. Nah, kalau misalnya kalau udah rata gini, dia menunggu beberapa saat sampai foundation sama bedak taburnya menyatu. Kalau misalnya udah menyatu kayak gini, terus kita sapuin aja pakai brush yang agak gede. Sapuin terus sampai benar-benar dia rata ke kulitnya antara bedak sama foundationnya. Setelah itu aku ngerapiin si alisnya, karena alisnya ini dia tebal, terus agak berantakan gitu. Kemudian aku pintai pakai pensil alis dari Vanpo yang gold. Ini teksturnya dia nggak keras juga sih, lumayan agak awet juga, terus gak ngegeser gitu dan gampang buat di blend. Nah, teman-teman kalau misalnya ngisi buat di dalam alisnya itu, teman-teman isinya 3/4 dari si panjangnya alis dari pangkal alis itu, karena kalau misalnya si alisnya semuanya diisi dari ujung sampai ujung, nanti kesannya itu hasilnya si alisnya jadi kaku teman-teman. Jadi kalau misalnya ngisinya 3/4 aja, terus nantinya dibaur sama si kuas itu,
sikat si alisnya. Nanti dia ngebaur jadi kayak bentuk gradasi gitu, jadi hasilnya dia natural. Kemudian kita rapiin pakai foundation yang tadi campuran CC cream sama si Vocaloid yang tadi. Koreksi serapi mungkin sampai ngedapetin bentuk alis yang menurut kalian bagus dan signifikan. Jadi kalau misalnya teman-teman gak usah takut buat bikin alis, takut kepanjangan, takut kegedean, atau misalnya ada yang tinggi sebelah. Nanti juga kalian bisa ngekoreksinya itu dari si pakai foundation ini teman-teman. Asal koreksinya itu rapi. Ini aku di blending lagi pakai sponge supaya si foundation yang kita koreksi itu menyatu sama si foundation yang berat yang tadi. Teman-teman, ini aku pas nge-recordnya itu pakai kamera depan, jadi alhasil videonya kayak yang pakai tangan kiri padahal aku pakai tangan kanan. Nah, ini udah jadi deh alisnya. Bagus kan? Jadi kelihatannya itu natural. Nah, sekarang kemudian aku ke bagian mata. Kelopak matanya itu aku kasih si CC cream sama si Vocaloid yang tadi sedikit aja, terus di blend sampai benar-benar merata. Kalau misalnya udah rata, aku kasih si eyeshadow. Eyeshadownya ini aku buat transisinya pakai warna gold. Goldnya itu yang soft, jadi nggak terlalu yang mencolok. Ini dari ada glitter-nya juga. Nanti aku tulis brandnya di description box aja. Nah, buat ujungnya aku pakai yang warna coklat juga. Coklatnya ini dia bagus banget. Pakai ini aku pakai jari, soalnya kalau misalnya pakai kuas aku gak terlalu suka. Kalau misalnya pakai jari itu ngeblendnya lebih enak aja daripada pakai kuas. Hasilnya kayak gini cocok aja. Yang penting si eyeshadownya bagus dan gak ngeblok. Kalau buat bawahnya aku buat biar lebih enak. Itu aku pakai yang warna coklat juga, sama kayak yang bagian kelopak ujungnya. Diisi sampai 3/4 panjangnya yang si mata bawah. Kalau pengen agak kelihatan glow gitu matanya biar lebih tajam, teman-teman bisa pakein yang warna gelapnya lebih banyak lagi. Terus ke blendnya juga harus benar-benar rapi. Soalnya kalau misalnya nggak ngeblendnya nggak benar, jadi kelihatannya ngeblok dan warna si eyeshadownya juga jatuhnya jadi kaku. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai eyeshadow, disarankan si kelopak mata ini kan kalau misalnya dipegang tuh ada bagian yang ngejendol dari bola mata ini nih. Nah, kalian ngisinya di bagian paling atas bola mata yang menjendol ini teman-teman. Jadi ngisinya sampai bagian situ, isi sampai benar-benar
terus di blend gitu. Kalau misalnya teman-teman buka mata itu kelihatannya jadi melebihi si garis mata, jadi kelihatan pakai shadow. Kalau misalnya teman-teman di sini pas banget di bagian lepas mata, pas buka mata itu jadi si shadownya nggak kelihatan teman-teman. Jadi lebih bagus lagi kalau misalnya isinya melebihi lipatan mata. Nah ini aku isi lagi yang di bagian bawahnya. Kalau teman-teman mau pakai warnanya kayak aku, boleh banget, boleh niruin juga boleh banget. Tapi kalau misalnya pakai warna yang kayak aku punya, boleh pakai apapun juga. Yang penting warnanya itu bisa ke blend dengan rata biar dapat kombinasi warnanya. Nah ini aku pakai shading dari brandnya Silky Girl. Ini bagus banget teman-teman. Kalau misalnya mau beli boleh banget tuh, harganya juga lumayan murah. Waktu itu aku beli sekitar berapa ya, 45-an kalau nggak salah. Ini dia waktu di blend itu benar-benar gampang, nggak ngegumpal. Biasanya kan kalau tekstur yang brand lain ini bagus banget, si teksturnya juga lembut, jadi gampang buat di blendnya. Aku pakein sampai ke ujung apa namanya itu, hidungnya biar kelihatan lebih maju. Nah ini aku pakai eyelinernya dari Viva Cosmetic juga. Ini dia bentuknya, bentuk si kuasnya itu runcing banget, jadi bisa dipakai buat bentuk eyeliner mau agak lebar sama bentuknya yang pipi kecil gitu yang runcing. Enak banget buat dipakainya pokoknya. Recommended dan waterproof. Ini aku lagi pakein lem ke mata, nunggu agak kering. Soalnya kalau misalnya masih basah, jadi nanti pas diaplikasiin agak belepotan dan susah keringnya. Jadi kalau misalnya mau pakai mata disarankan untuk lemnya itu agak setengah, masih basah gitu teman-teman, agak setengah kering. Nah ini aku aplikasiin di bagian paling dekat ke bulu mata yang asli. Ini bulu matanya bagus banget dari teman aku, harganya juga murah banget, cuman 10.000 dapat kemasan. Dan ini tuh dia bikinnya homemade, buatan saudaranya kalau nggak salah. Jadi bentuknya beda dari yang biasa aku beli yang di toko-toko gitu, dan bentuknya juga dia agak wings ke sebelah kanan kirinya ujungnya gitu. Jadi pas dibuka itu bagus, natural tapi cetar membahana. Bukan, langsung kelihatan perbedaan matanya dari yang sebelum pakai bulu mata sama yang sesudah pakai bulu mata. Nah sekarang aku pakein shading yang dari Silky Girl yang tadi. Aku pakainya sedikit aja karena kalau misalnya ketebelan kelihatannya jadi agak ngeblok gitu. Aku senang pakai shading itu sambil senyum ya teman-teman, soalnya nanti hasilnya itu bakalan lebih natural dibandingkan kalau kita pakai shadingnya agak dikemungin pipinya. Kalau itu dia lebih tajam hasilnya. Jadi aku disaranin kalau pakai shading sama pakai blush on itu bisa lebih disarankan sebaris senyum. Aku tadi pakai digital sedikit karena si jidat ponakan aku ini agak sedikit lebar. Nah ini aku pakai blush on dari punyanya si Madam G. Aku suka banget warna ini karena dia pas diaplikasiin warnanya tuh lebih soft, natural. Padahal kalau misalnya masih di tempatnya
diaplikasiin bagus banget ternyata, nggak terlalu mencolok tapi dia pigmented sih, dan harganya juga ya Allah ini murah banget. Kemarin aku beli dari Lazada itu cuman harga 10.000 lagi promo. Ini aku aplikasiin ke bagian dagu juga biar lebih kelihatan fresh dan kesannya agak tirus nanti kalau sekali pakai sini. Nah sekarang aku pakein eyeshadow warna silver di bagian inner cornernya biar lebih fresh lagi matanya. Aku ini pakai kuas yang bulat gitu teman-teman, jadi ngeblendnya itu biar lebih enak, dan aku ini diblending ke bagian eyeshadow biar nggak ngeblok antara si inner corner sama eyeshadownya. Udah gitu aku pakein eyeliner putih di bagian mata bawah biar lebih kelihatan fresh lagi matanya. Ini aku pakai eyelinernya yang murah banget sih, yang ada di rumah aja. Kebetulan waktu itu aku beli ke teman, harga berapa ya, 10.000 kalau nggak salah. Murah banget. Nah ini sekarang aku pakein maskara dari punyanya Wardah di bagian mata bawahnya sedikit aja, nggak terlalu yang tebal banget soalnya biar lebih natural aja. Ini si Wardah itu maskaranya bagus banget, waterproof, dan dia benar-benar bikin curly gitu teman-teman, dan tebal juga. Nah ini sekarang aku pakai lipstick punyanya Madam G juga yang warna nude nomor 1 kalau salah. Ini juga bagus banget, dipakainya ringan banget, warnanya juga bagus. Meskipun dipakainya kita aplikasinya tebal banget, tapi hasilnya tuh bagus banget kayak pakai lip gloss gitu teman-teman. Nah ini tips juga nih kalau misalnya teman-teman punya bibir yang tebal kayak ponakan aku ini, lebih baik teman-teman pilih lipstiknya yang warna nude gitu teman-teman, jadi kesannya itu seksi. Terus bisa juga dipakein kayak ombre gitu. Kalau misalnya teman-teman pakainya warnanya terang-terang buat pemilik yang bibir tebal, jadi kesannya itu nanti agak lebih menonjol lagi ketebalan bibirnya. Jadi lebih baik pakai warna yang soft aja. Nah kalau misalnya pakai lipstick itu jangan dikatup ya teman-teman, karena tadi ponakan aku nggak tahu, dan aku juga nggak tahu tadi lagi nyari si lip creamnya si Flormar yang warna marun itu, taunya udah dikatup. Soalnya kalau dikatup itu nanti hasilnya dia agak menghasilkan garis-garis bibir gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dikatup dia lebih bagus lagi hasilnya. Ini aku lagi ngerapiin si ombrean yang pakai Flormar tadi dengan cotton bud biar lebih rapi lagi, jadi kesannya lebih natural. Suka banget sama si Flormar ini karena warnanya bagus banget buat di ombre, dan si tekstur lip creamnya juga dia bagus sih, nggak ngekumpal, jadi nyaman buat di blend buat ombrean gitu. Nah ini hasil dari si ombreannya bagus banget kan teman-teman, jadi bibirnya lebih seksi. Nah ini aku pakein si highlighternya dari si Sage Lady juga, warnanya soft gitu teman-teman, dan warnanya pigmented, simbolnya juga banyak. Ini aku pakein di tulang pipi sama cuping hidung dan ujung hidungnya juga biar lebih kelihatan mancungnya, dan di atas bibir juga sama di bagian dagu, jadi biar lebih kesannya meniruskan. Terus di bagian jidat juga aku senang banget pakai si shimmer ini karena warnanya bagus banget dan harganya juga murah banget. Lupa aku waktu itu beli berapa ya,
pokoknya murah-murah banget. Nah, dan ini dia final looknya, bagus banget kan, flawless, terus pakai brandnya murah-murah juga. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.